Di Yaman, hiduplah seorang penguasa bernama Abraha. Ia membangun sebuah gereja yang sangat megah agar bangsa Arab beribadah ke sana. Namun kenyataannya, mereka tetap menuju Ka'bah di Mekah. Mengapa mereka tetap pergi ke Ka'bah? Bukankah gereja yang kubangun jauh lebih megah? Karena mereka menganggap Ka'bah sebagai rumah Allah yang diwariskan sejak Nabi Ibrahim. Kalau begitu, Ka'bah harus dihancurkan. Siapkan seluruh pasukan. Kita pergi menuju Mekah. Baik Paduka, kami akan membawa pasukan terbaik dan seekor gajah perang bernama Mahmud. Dalam perjalanan, pasukan Abraha merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Kemudian Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Aku mengira engkau datang untuk memohon agar Ka'bah tidak kuhancurkan. Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin engkau mengembalikan 200 unta-untaku. Aku hendak menghancurkan Ka'bah, tetapi engkau hanya memikirkan untamu. Unta itu adalah milikku, maka aku akan menjaganya. Adapun Ka'bah mempunyai pemilik, yaitu Allah. Besok kita lihat, apakah Tuhanmu benar-benar mampu menjaganya. Setelah kembali, Abdul Muthalib mengajak penduduk Mekah keluar menuju perbukitan agar tidak menjadi korban peperangan. Apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Kita hanya bertawakal kepada Allah. Marilah berdoa agar Allah menjaga rumahnya. Ya Allah, Engkaulah pemilik Ka'bah. Lindungilah rumahmu dari orang-orang yang zalim. Keesokan harinya, pasukan Abraha bersiap menyerang. Mahmud, majulah kau menuju Ka'bah. Ayo maju. Setiap kali diarahkan ke Ka'bah, Mahmud menolak. Tetapi saat diputar ke arah lain, ia langsung berjalan. Pasukan mulai kebingungan. Tiba-tiba, langit dipenuhi burung-burung kecil yang datang berkelompok. Atas perintah Allah, burung-burung itu melemparkan batu kepada pasukan Abraha. Aduh, selamatkan diri! Mustahil pasukanku kalah. Lihat, Ka'bah tetap berdiri. Allah benar-benar menjaga rumahnya. Ka'bah tetap berdiri. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah menjaga rumahnya. Tahun Gajah. Peristiwa tersebut sangat membekas dalam ingatan masyarakat Arab. Karena begitu besarnya kejadian itu, mereka menjadikannya sebagai penanda waktu. Tahun tersebut dikenal sebagai Am Al-Fil, Tahun Gajah. Beberapa puluh hari kemudian, di rumah yang sederhana, seorang perempuan sedang memendam kerinduan yang tak pernah mampu diucapkan. Ia kehilangan suaminya sebelum sempat melihat buah hati mereka lahir. Kini, ia menanti seorang anak yang kelak akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Abdullah, seandainya engkau masih ada, betapa bahagianya hatimu menyambut amanah ini. Namun, Allah telah memilih jalan yang berbeda. Aku percaya anak ini bukan milikku semata. Ia adalah titipan Allah.
malam itu, kota Mekah tampak lebih tenang daripada biasanya. Langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar indah. Tidak seorang pun mengetahui bahwa malam itu akan menjadi malam yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Akan muncul di antara kalian setelah peristiwa ini putusan Allah. Sungguh aku melihat akan muncul seorang utusan agung yang akan memurnikan kita semua. Detik-detik sesaat kelahiran Rasulullah, banyak peristiwa-peristiwa tidak lazim terjadi. Salah satunya arsy bergetar hebat. Seluruh langit dipenuhi cahaya yang sangat terang. Bumi berguncang begitu dahsyat sehingga berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh. Sumur Zam-Zam pun airnya bertambah besar. Di dalam rumah, Aminah binti Wahab sedang menanti saat-saat kelahiran putranya. Suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat beberapa bulan sebelumnya. Kini, Aminah menghadapi saat itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Aminah, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, meskipun rasa berat, aku yakin Allah akan memberikan pertolongan. Jangan khawatir, aku akan selalu menemani. Terima kasih Barakah, kehadiranmu membuat hatiku lebih tenang. Aku akan memanggil tabib. Semoga Allah memudahkan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenanglah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Malam semakin larut. Penduduk Mekah beristirahat di rumah masing-masing. Namun di rumah Aminah, semua menunggu dengan penuh harap. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku. Lindungilah anak yang akan Engkau titipkan kepadaku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saat yang telah ditentukan. Malam itu dipenuhi ketenangan. Suasana terasa damai. Hati setiap orang yang berada di rumah itu dipenuhi rasa syukur. Alhamdulillah, bayi laki-laki lahir dengan selamat. Abdul Muthalib pun bahagia melihat Aminah. Begitu senang Abdul Muthalib menyambut kelahiran cucunya. Tangis bahagia pun mengalir. Sungguh benar kabar itu adanya. Rumah kecil itu kini dipenuhi cahaya lembut sebagai simbol malam yang penuh keberkahan. Wajah-wajah yang hadir memancarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang agung. Alhamdulillah, betapa damainya malam ini. Semoga Allah senantiasa menjaga bayi ini. Segala puji hanya milik Allah. Terima kasih ya Allah atas amanah yang Engkau berikan kepadaku. Semoga anakku menjadi hamba-Mu yang taat. Kami mendengar kabar bahagia. Apakah bayi telah lahir? Alhamdulillah, bayi laki-laki lahir dengan selamat. Segala puji bagi Allah. Semoga bayi ini menjadi anak yang bawa kebaikan. Kami ikut bersyukur atas karunia ini. Tak lama kemudian setelah lahirnya Nabi, Abdul Muthalib mengadakan makan-makan dan syukuran. Beri semuanya makan. Apakah di sini sudah kebagian semua? Silakan dimakan. Kemudian Abdul Muthalib mengambil cucunya dari gendongan Sayyidah Aminah dan membawanya ke depan Ka'bah. Pada hari itu, semua orang Quraisy memberi nama dengan nama kesukuannya. Akan tetapi, Abdul Muthalib mengimani dan mencintai ajaran Nabi Ibrahim. Dia berjalan menuju Hajar Aswad untuk bertabarruk padanya, untuk mengalap batu syurga itu. Setelah menyentuh Hajar Aswad, tiba-tiba kunci pintu Ka'bah bergerak dengan sendirinya. Melihat itu, Abdul Muthalib segera masuk ke dalam Ka'bah.
Tak berapa lama, ia pun keluar dan berjalan menaiki anak tangga. Di samping makam Nabi Ibrahim, Abdul Muthalib memberi nama bayi itu Muhammad. Muhammad, nama apa itu? Tidak ada nama itu di antara berhala-berhala kami. Tidak ada nama itu di antara kami. Dari mana nama itu? Orang-orang Quraisy yang mendengar nama itu merasa heran sebab nama tersebut tidak sama dengan nama mereka. Lalu Abu Thalib maju dan mengatakan bahwa nama itu sudah diberikan dan masyarakat Quraisy tidak perlu memperdebatkan lagi. Wahai semuanya, hentikan percekcokan ini. Beliau telah memberikan namanya. Kita sudah tidak bisa merubahnya lagi. Namanya adalah Muhammad. Aku memberi nama itu agar ia menjadi orang yang dipuji. Muhammad dipuji oleh penduduk bumi dan dipuji oleh penduduk langit. Nama Muhammad berasal dari kata Arab Hamidah yang berarti memuji. Muhammad berarti orang yang banyak dipuji atau yang sangat dipuji. Abdul Muthalib pun mengulangi nama itu seraya mengangkat tangannya. Muhammad! Beliaulah Nabi akhir zaman umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau, Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari permusuhan menuju persaudaraan, dan dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan hanya kepada Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan kami tidak akan mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Muhammad nabiyina binuru hadina min Makkah habibi nuru saqah